Liga Primer Inggris, puncak sepak bola dunia. Panggung pertunjukannya, ketegangannya, dan kualitas bakatnya tak tertandingi di antara semua liga, dengan hampir 2 miliar penggemar di seluruh dunia. Namun, banyak kerugian terjadi. Jika kita melihat 5 liga teratas dalam sistem sepak bola Inggris, lebih dari separuh klubnya secara teknis mengalami kebangkrutan. Lihat saja berapa banyak klub Premier League yang merugi pada musim 2023 hingga 2024. Hanya segelintir yang benar-benar berhasil mencetak keuntungan. Beberapa eksekutif klub bahkan berkata, kami sudah mencari di bawah bantal, di balik sofa, mencari kemanapun untuk mendapatkan beberapa pound, dolar, atau mata uang apapun yang bisa kami temukan. Di mencari uang di luar negeri dan pengalaman baru. Klub-klub Inggris kini menoleh ke luar negeri. Mereka menyadari, berkat pelajaran dari Amerika, bahwa orang bersedia membayar lebih untuk pengalaman dan keuntungan. Namun, beberapa penggemar mulai khawatir mereka ditinggalkan. Mereka melihat klub mereka kini dijalankan layaknya korporasi besar yang hanya memandang fans sebagai pelanggan atau sebatas sapi perah yang terus dikerek pundi-pundi uangnya. Sebagai supporter, kami dianggap hanyalah konsumen, dan dianggap semata-mata demi uang. Saat klub-klub mencari peluang baru demi menjaga arus kas tetap mengalir, muncul pertanyaan besar, apakah sepak bola Inggris membutuhkan pengaruh Amerika lebih besar untuk tetap bertahan? Dan jika ya, apa artinya bagi masa depan olahraga indah ini? Di stadion mewah dan sentuhan komersial. Di dalam dada setiap fans di stadion Inggris, masih berdegup semangat tribal yang dipicu oleh antusias dan semangat supporter. Tapi kini, hari pertandingan memiliki makna berbeda bagi setiap orang. Dari yang begini, dan begini, hingga yang seperti ini, semuanya berubah karena kebutuhan untuk menutupi kerugian finansial. Hal ini sudah lama terjadi di Amerika, selama 20 hingga 40 tahun terakhir. Ketika stadion lama dihancurkan dan diganti yang baru, area VIP diberi nilai sangat tinggi. Kenapa? Karena tiketnya bisa dijual lebih mahal. Selain itu, fasilitas baru membuat penjualan makanan dan minuman lebih optimal, terutama saat jeda pertandingan, sesuatu yang sulit dilakukan di stadion tua. Saat stadion-stadion baru dibangun di Premier League, jarak penonton ke lapangan menjadi daya tarik. Ini melahirkan konsep tunnel club, penggemar bisa makan dan minum hanya beberapa meter dari para pemain saat memasuki lapangan. Ibarat akuarium, tapi untuk pesepak bola. Konsep ini sudah lama ada di olahraga Amerika, terutama NFL. Manchester City menjadi klub yang pertama menerapkannya di Premier League. Kini, mereka melangkah lebih jauh. Man City sedang membangun arena musik berkapasitas 23.000 orang dengan 120 acara per tahun, sedangkan klub bola hanya punya 40 acara. Jadi, kami perluas stadion menjadi 60.000 kursi, tambahkan hotel, zona penggemar besar, restoran. Investasi ratusan juta pound ini bertujuan mengubah stadion Manchester City menjadi tempat multifungsi yang menguntungkan sepanjang tahun. Tottenham Hotspur juga melakukan hal serupa. Stadion mereka menghasilkan banyak pendapatan tambahan dari kerjasama dengan NFL. Di pemilik asing dan investasi global. Dulu sulit membayangkan pesepak bola berbagi ruang ganti dengan bintang musik atau pemain NFL, tapi Premier League kini menjadi merek global, menarik investor asing yang mengincar status, kekuasaan, dan pengaruh. Mulai musim depan, lebih dari setengah klub di liga akan dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh investor Amerika. Negara Teluk Arab juga aktif berinvestasi. Bagi miliarder atau negara petrodolar, memiliki klub Premier League justru tergolong murah. Nilai rata-rata klub NFL, 5,9 miliar US dollar atau sekitar hampir 100 triliun. Nilai rata-rata klub NBA, 4,6 miliar US dollar, atau sekitar 76 triliun. Sementara nilai rata-rata klub Premier League hanya 1,5 miliar dolar, atau sekitar 25 triliun rupiah. Jika segalanya terlihat menjanjikan, mengapa tetap banyak kerugian? Di biaya operasional dan ancaman degradasi. Salah satu penyebab utamanya adalah gaji pemain. Tahun 2014, klub Premier League menghabiskan 2 miliar pound sterling untuk gaji atau sekitar 39 triliun rupiah per musim. Musim 2022-2023, jumlah itu 2 kali lipat. Sebagian klub besar hanya menggunakan 42% pendapatannya untuk menggaji pemain, namun ada pula yang mencapai 96%. Tapi tantangan terbesar bagi semua klub adalah degradasi. 2 tahun lalu kami bermain sangat buruk, kami harus turun dari Premier League ke Liga Bawah. Itu namanya The Championship. Dalam sistem liga terbuka, setiap akhir musim ada yang naik dan turun kasta.
Tak ada jaminan klub besar tetap di liga teratas. Bagi investor, ini sangat berisiko. Satu tempat di Premier League bernilai minimal 120 juta, atau sekitar 2,3 triliun pendapatan dari retribusi dari hak siar. Jika terdegradasi, uang itu hilang. Premier League modern dibangun di atas hak siar. Dulu, Inggris iri pada pendapatan klub NFL dari media. Sepak bola Inggris hampir tak pernah tayang di TV, karena khawatir orang lebih memilih nonton dari rumah ketimbang datang ke stadion. Tapi kesepakatan dengan Sky Sports mengubah segalanya. Sepak bola Inggris kini menjadi tontonan utama di seluruh dunia. Premier League disiarkan ke 900 juta rumah di lebih dari 180 negara. Klub kini meraup lebih dari 3,5 miliar euro atau sekitar 63 triliun per tahun dari TV, 2 kali lipat dari La Liga Spanyol atau Serie A Italia. Namun, jika klub terdegradasi, semua pendapatan itu ambruk rungkat. Gagalnya Liga Super dan ancaman baru, pada tahun 2021, beberapa klub mencoba menyiasati ketidakpastian ini. Super League adalah ide dari sejumlah pemilik klub, banyak dari mereka orang Amerika, untuk membuat pendapatan lebih stabil dengan menghapus sistem promosi degradasi. Namun sebelum dimulai, gagasan itu ditolak mentah-mentah oleh semua pihak. Orang-orang menilai sistem itu menciptakan kartel dan menghancurkan kompetisi sehat. Sepak bola adalah identitas, sepak bola adalah budaya, sepak bola tak jauh beda dari agama, dan karena itulah sepak bola bukan sekedar uang. Pendapatan menurun, gaji naik, fans marah. Meskipun Super League gagal, gaji pemain terus naik. Pendapatan dari TV melambat. Dan meskipun musim lalu tampil bagus, klub bisa saja terdegradasi. Semua faktor ini membuat nilai klub di mata investor jadi penuh risiko. Namun, di tengah semua hiruk-pikuk ini, hubungan klub dan fans kian memburuk. Banyak penggemar merasa ditinggalkan, hanya dimanfaat demi bisnis untuk menambang uang lebih banyak. Penggemar lama merasa pengalaman menonton kini rusak dan mengecewakan. Di Amerika, orang sudah lama sadar bahwa nonton pertandingan itu mahal. Tapi di Inggris, itu masih jadi masalah. Kalau saya belanja di supermarket, saya bisa ganti ke yang lebih murah. Tapi kalau mendukung tim sepak bola, saya tidak akan pindah klub hanya karena harga tiket turun. Untung, atau hilang arah? Protes dari penggemar, seperti yang terjadi di Manchester City, telah memberi dampak. City mengatakan tribun barunya akan berisi tiket reguler, bukan hanya VIP. Pep Guardiola juga menekankan pentingnya fans. Kami sangat butuh mereka. Tapi karena menaikkan harga tiket musiman, sulit dilakukan, klub lebih memilih menjual paket hospitality yang menyasar penonton kelas atas. Dan ini tak akan berubah dalam waktu dekat. Musim depan, lebih dari separuh klub Premier League akan berada di bawah pengaruh Amerika, hampir cukup untuk mengubah peraturan liga secara besar-besaran. Piala Dunia 2026 di New Jersey akan menjadi gambaran masa depan, final dengan pertunjukan paruh waktu ala Super Bowl. Kurang tentang sepak bola, lebih tentang hiburan. Namun, ini masih proses panjang. Orang Amerika sudah hadir sejak 2005, tetapi liga tetap merugi. Ketakutan terbesar saya adalah, dalam beberapa tahun ke depan, sepak bola hanya jadi produk korporat internasional tanpa wajah dan jiwa. Ada perbedaan budaya besar antara Amerika dan Inggris, serta Eropa, soal olahraga, terutama sepak bola. Sepak bola di Inggris adalah bagian dari status sosial masyarakat. Premier League bisa diamerikakan sampai batas tertentu, tapi akan selalu ada sisi yang tidak bisa dikomodifikasi.